Sumi, 일로 와. Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo para penghuni planet bumi dimanapun kalian berada, balik lagi bertemu dengan Mimin di sini yang akan membawakan alur cerita film Korea yang berjudul dan dirilis pada tahun. Film ini bercerita tentang kisah perjalanan hidup seorang foto model cantik yang bernama Hana yang sukses dalam karirnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Tonton terus video ini. Tapi sebelum lanjut Mimin membawakan alur ceritanya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar Mimin di sini kedepannya makin semangat dalam membawakan alur cerita film-film yang menarik. So, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang berpose-pose dalam pemotretan. Wanita itu bernama Hana. Diketahui kalau Hana merupakan foto model profesional di negara Korea. Terlihat beberapa fotografer pun memotretnya di situ. Salah satu fotografer itu meminta Hana untuk berfoto tanpa busana, namun Hana tidak menyukainya walaupun diberikan bayaran lebih mahal. Hana memang sangat menyukai pekerjaannya sebagai model, akan tetapi dia tidak pernah berfoto tanpa busana. Di saat break, manajer Hana mencoba membicarakan dengan Hana tentang salah satu permintaan fotografer tadi itu. Manajernya mencoba membujuk Hana agar bisa berfoto tanpa busana. Dia meyakinkan pada Hana kalau dengan cara itu dia bisa cepat sukses sebagai foto model. Setelah mendengarkan itu, awalnya Hana sedikit ragu, namun dia ingin juga membuat gebrakan baru di dalam karirnya yang ia jalani. Dia pun akhirnya sepakat setuju menandatangani kontrak kerja yang baru, yaitu berfoto tanpa busana. Setelah break, dia pun kembali berpose-pose lagi di dalam pemotretan dengan sedikit tergugah sesuai dengan kontrak yang ia tanda tangani. Berlanjut malam hari kemudian, di saat pulang kerja, Hana dijemput kekasihnya yang bernama Jaka. Di situ Hana tidak mengatakan pada Jaka kalau dia mendapat kontrak baru di kerjaannya. Dikhawatirkan dia akan pergi meninggalkannya. Walaupun kelelahan usai bekerja, Hana tetap menerima ajakan Jaka untuk bercocok tanam ketika di rumahnya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Hana sudah sangat sukses dalam karirnya sebagai model, yang juga bisa mendirikan rumah produksi sendiri. Dia mulai merencanakan untuk merekrut aktris muda yang berbakat untuk dijadikan bintang film pemersatu bangsa. Dan terjadi semua rencananya itu. Terlihat Hana sedikit agak sibuk dengan mengarahkan pada kru di rumah produksinya. Dalam satu adegan teks, film diperlihatkan dengan dua aktris binaannya, yaitu Dea dan Nia. Di saat proses syuting berlangsung, kembali di situ Hana yang sudah berpengalaman kurang sedikit puas dengan akting mereka berdua yang kurang menghayati perannya. Hana pun mencoba memberitahukan pada mereka berdua agar lebih totalitas berakting di film yang sedang mereka perankan. Setelah usai syuting, terlihat Hana mengajak berkumpul makan bersama-sama. Mereka semua di situ sangat menikmati makanan dan minuman di meja, sambil sedikit ngobrol-ngobrol. Namun pandangan sudut mata Hana berfokus pada hal lain, yang ternyata dia menyukai pria fotografer yang bernama Hendra. Seusai pulang syuting dan beres-beres, Hana merasa ingin membangun kemisteri dengan Dea, yang merasa punya potensi menjadi bintang model profesional. Hana kemudian mengajak Dea mampir ke rumahnya untuk menginap dan menemaninya di rumah, dikarenakan Hana juga sendirian. Hana pun kemudian pergi meninggalkan mereka berdua untuk memberinya kesempatan bisa berduaan. Tidak berselang lama kemudian, Dea memberikan kode pada Hendra untuk bercocok tanam. Tak melewatkan waktu, Jaka pun menerima ajakannya bercocok tanam di situ. Di sisi lain, Hana yang gak bisa tidur dikarenakan mendengar suara pemersatu bangsa. Dia pun pergi mendekati arah suara itu dan mengetahui dari balik pintu kalau Hendra dan Dea bercocok tanam dengan penuh semangat, yang membuat Hana kemudian merindukan kekasihnya yang kini jauh. Hana pun kemudian terbawa suasana dengan berolahraga senam jari.
Di keesokan pagi hari, Hana dan Dea duduk bersama di ruang tamu. Di situ Dea sedikit curhat pada Hana kalau akhir-akhir ini dia merasa tidak fokus kerja, justru terpancing untuk melakukan bercocok tanam. Hana pun mencoba menguatkan dan memahami talentnya itu. Yang dia juga pernah mengalami kerasnya dunia produksi. Disebabkan itulah dia mendukung Dea. Kemudian Hana meminta Dea untuk bersiap-siap kembali untuk acara syuting selanjutnya. Siang hari kemudian mereka pun melakukan proses syuting lagi. Belum lama mencoba naskah baru, Dea tetap tidak bisa konsentrasi, yang selalu salah yang membuat semua kru protes. Kemudian Hana pun mengajak Hana ngobrol di waktu break. Di situ Hana tetap memberi semangat pada Dea agar lebih konsentrasi lagi. Tiba-tiba datang Jaka menghampiri Hana yang ingin mengetahui pekerjaan Hana yang sekarang. Di situasi kerja yang belum cukup bagus, Hana kemudian memutuskan untuk berhenti syuting sementara sambil refreshing. Di saat itu juga Jaka lalu mengajak Hana jalan-jalan. Di situ Hana pun mengajak Dea agar bisa sedikit santai dan mengembalikan semangatnya untuk bekerja. Singkat cerita, mereka bertiga di sebuah bar kafe dengan minum-minum. Di saat Hana pergi ke toilet, Jaka di situ mencoba menggoda Dea hingga akhirnya Jaka dan Dea bertukar nomor handphone. Tidak lama kemudian Hana kembali duduk bersama melanjutkan minum-minum hingga membuat Dea oleng. Ketika pulang, Hana kemudian meminta Jaka untuk membawanya pulang ke rumahnya. Dan sesampai di rumah, Hana pun membantu Dea untuk beristirahat. Tiba-tiba saja Hana tercetus idenya untuk minum jeruk bersama Dea. Keesokan paginya dia terkejut dengan dirinya yang tanpa busana dan berada di rumah Hana. Hana pun cukup santai mengatakan pada Dea kalau Jaka yang sudah bercocok tanam dengannya. Mendengar perkataan itu, Hana cukup terkejut dan merasa tidak enak hati dengan Hana. Padahal yang sebenarnya Hana membohonginya, niatnya untuk ngerjain calon bintang rumah produksinya itu. Dea merasa bersalah dan memutuskan pergi dari rumah itu. Tidak berselang lama kemudian, ternyata Jaka datang ke rumah Hana, yang menyangka kalau Dea masih berada di situ. Hana menceritakan kalau Dea sudah pulang ke rumahnya, dikarenakan dia semalam sedikit jahil padanya, dan mengakui kalau dirinya menggunakan namanya untuk mengerjai Dea. Di situ Jaka pun merasa kesal dengan keisengan Hana, kemudian dia memberikan jatahnya bercocok tanam. Setelah itu Jaka menelpon Dea dan meminta maaf dengan mengatakan kalau bukan dirinya yang bercocok tanam dengannya. Dia pun kemudian meminta Jaka untuk menemuinya. Sesampainya mereka bertemu, Jaka kembali menjelaskan semua yang terjadi dan meminta maaf. Dengan kejujuran Jaka itu, Dea kemudian memberinya hadiah bercocok tanam. Singkat cerita, Dea pun menghampiri Hana. Dia sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Hana terhadapnya. Dia lalu memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaannya dengan alasan kalau dia sudah kecewa dibohongi. Setelah Dea pergi, tidak lama kemudian datang Nia yang datang menghampiri Hana dan mengatakan kalau dirinya siap menggantikan posisi Dea sebagai pemeran bintang film Pemersatu Bangsa. Hana pun cukup senang kembali mendengar perkataan Nia dan film ini pun tamat. Untuk kalian yang sudah menonton video ini, Mimin ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dengan alur cerita yang berbeda dan menarik lagi.